Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan mengaji kitab Al-Khulasah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Hasan Hitu. Sekarang kita akan membahas tentang Al-Quran. Al-Babutsani, adapun bab yang kedua, fil mabahisi, ialah tentang pembahasan-pembahasan al-muta'alliqati yang berkaitan bil kitabi dengan Alkitab. Yang dimaksud dengan Alkitab di sini adalah Al-Quran. Karena itu, di sini musannif mendefinisikan apa itu Al-Quran. Al-Quran secara lughatan ya, secara bahasa ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu masdar dari fi'il madhi qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'anan. Namun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah masdar dari fi'il madhi qarana yaqrunu Qur'anan. Jadi secara bahasa definisi Al-Quran ini ada perbedaan, ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Al-Qur'anu, adapun Al-Qur'an luwatan secara bahasa masdarun ialah masdar. Ada yang mengatakan masdar dari qara'a yaqra'u, ada yang mengatakan masdar dari qarana yaqrunu. Nahu kufranun wa rujhanun. Atau kalau mau dibaca dijadikan mudhaf saja ya. Nahu kufranin wa rujhanin. Ialah seumpama kufranin wa rujhanin. Sama ini. Al-Quran ya, Quranun, kufranun, rujhanun. Kufranun ini masdar juga, rujhanun juga masdar. Secara lafat, secara sirah ya sama ini. Quranun, kufranun, rujhanun. Illa anna hadzal masdara, illa anna hadzal masdara, hanya saja anna hadzal masdara, sesungguhnya apa masdar ini, qad ikhtassa, ialah sungguh telah menjadi khusus apa hadzal masdar bil kitabi, dengan Alkitab, al-munazzali, yang diturunkan, ala nabiyina, atas nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasara, dan menjadi apa hadzal masdar alaman, ialah nama, lahu, bagi Alkitab al-munazzal ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wal Qur'anu, dan adapun Al-Qur'an syar'an, secara syarak, huwa Al-Qur'an al-lafzul arabiyyu, ialah lafaz bahasa Arab, al-munazzalu, yang diturunkan, ala nabiyina, atas nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-manqulu ilaina, al-manqulu, yang dipindah, dinukil atau diriwayatkan, atau kalau dalam sebagian bahasa itu disebut dengan ditransmisikan. Al-manqulu ilaina, yang ditransmisikan, ilaina, kepada kita, bitawaturi, dengan tawatur. Tawatur ini adalah transmisi massa, dikenal dengan istilah transmisi massa karena melibatkan banyak orang, melibatkan massa ya. Massa ini kan banyak orang. Bitawaturi, dengan transmisi massa, al mutahadda bihi, yang dijadikan tantangan, bihi, dengan al.
Ini adalah definisi Al-Quran secara syara, yaitu lafadz berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditransmisikan dengan transmisi massa dengan melalui banyak orang, al-mutahadda bihi, yang dijadikan sebagai bahan untuk menantang. Syarhut ta'rifi ialah penjelasan definisi. Al-Qur'anu, adapun Al-Qur'an, lafzuhu ialah adapun lafaz Al-Qur'an, wa maknahu dan makna Al-Qur'an atau pesan Al-Qur'an, min indillahi ta'ala ialah dari sisi Allah ta'ala maha luhur siapa Allah. Jadi Al-Qur'an itu secara lafaz dan makna itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fama maka adapun sesuatu kana yang ada apa maknan ialah berupa makna, berupa pesan. Awhahu yang mewahyukanhu terhadap makna Allahu siapa Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah, ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam kepada utusan Allah sallallahu alaihi wasallam yaitu Nabi Muhammad, wa abbara dan mengungkapkan anhu dari makna sallallahu alaihi wasallam siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilafdin dengan lafaz min indihi dari sisi sallallahu alaihi wasallam, falaisa maka tidak ada apa ma bi Qur'anin ialah Al-Qur'an, wa innama dan hanya saja huwa adapun ma al hadisu ialah hadis. Kalau ada makna yang datangnya dari Allah cuman lafadznya dari Rasulullah, maka itu tidak disebut dengan Al-Quran, tapi disebut dengan hadis. Ini adalah perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Kalau Al-Quran itu lafaz dan pesannya dari Allah, sementara kalau hadis pesannya dari Allah, maknanya dari Allah, namun lafaznya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yakhtassu dan menjadi khusus Al-Qur'anu apa Al-Qur'an bil lafdzil arabiyyi dengan lafaz bahasa Arab. Artinya Al-Qur'an itu harus berbahasa Arab. Wa hadza dan adapun ini al-lafdzul arabi, wa hadza dan adapun ini al-lafdzul arabi qaidun ialah qaid, ikatan atau batasan, yakhruju yang keluar bihi dengan qaid, ma apa sesuatu kana yang ada apa ma minal alfazi dari lafat-lafat ghairu arabiyyin ialah selain bahasa Arab. Walau kana dan meskipun ada apa ma munazzalan ialah diturunkan min indillahi dari sisi Allah ala rusulihi atas utusan-utusan Allah. Kama annahu, insyaallah ini yang lebih tepat adalah kama annama. Kama annama sebagaimana sesungguhnya apa sesuatu yutarajjamu yang diterjemahkan apa ma, yutarajjamu yang diterjemahkan apa ma atau dialih bahasakan apa ma, min ma'anil Qur'ani dari makna-makna Al-Qur'an ila ghairil arabiyyati pada selain bahasa Arab, la yusamma ialah tidak dinamai apa ma Qur'anan sebagai Al-Qur'an, Qur'anan sebagai Al-Qur'an. Jadi Al-Quran itu harus berbahasa Arab. Kalau ada yang bukan bahasa Arab, walaupun itu diturunkan kepada utusan-utusan Allah, maka tidak disebutkan dengan Al-Quran. Atau juga pesan-pesan Al-Quran itu yang diterjemahkan ke dalam bahasa selain Arab, non-Arab, maka itu juga tidak disebut sebagai Al-Quran. Wa tarjamatul Qur'ani dan adapun menterjemah Al-Quran, mengalih bahasakan Al-Quran ila ghairil arabiyyati pada selain bahasa Arab, ghairu jaizin ialah tidak boleh, ijma'an secara ijma', kesepakatan ulama, wa alaftiradi wuku'iha dan atas asumsi terjadinya tarjematul Quran, mimman dari orang la kholako yang tidak ada apa bagian kebaikan lahu bagiman, fa innana maka sesungguhnya siapa kita la nusammiha ialah
tidak menamai siapa kita terhadap tarjamatul Quran, Quranan sebagai Al-Quran, Quranan sebagai Al-Quran, wala tu'to, dan tidak diberikan apa tarjamatul Quran hukmal Qurani terhadap hukum Al-Quran. Jadi kalau ada Al-Quran yang dialih bahasakan ke selain bahasa Arab, maka itu juga tidak disebut Al-Quran juga dan tidak mempunyai hukum sebagaimana hukum Al-Quran. Wa qauluna, dan adapun perkataan kita yaitu al-munazzalu ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam qaidun ialah qaid. Perkataan kita yaitu perkataan musannif al-munazzal ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qaidun ialah qaid, ikatan atau batasan, yakhruju yang keluar bihi dengan qaid, ma apa sesuatu kana yang ada apa ma lafzan arabian ialah lafat berbahasa Arab, munazzalan yang diturunkan ala ghairi nabiyina atas selain nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala ghairi nabiyina atas selain nabi kita sallallahu alaihi wasallam, alaihi ialah atas ghairi nabiyina assalamu adapun keselamatan, fa innahu maka sesungguhnya apa ma in wujida apabila ditemukan didapati apa ma atau dijumpai apa ma, la yusamma ialah tidak dinamai apa ma Qur'anan sebagai Al-Qur'an, Qur'anan sebagai Al-Qur'an. Jadi kalau ada lafaz berbahasa Arab tapi diturunkan kepada selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu juga tidak disebut sebagai Al-Quran. Wa qauluna, dan adapun perkataan kita yaitu al-manqulu ilaina bitawatur, qaidun ialah qaid, qaidun ialah qaid, ikatan atau batasan, yakhruju yang keluar bihi dengan qaid, al-manqulu apa yang ditransmisikan ilaina kepada kita, ahadan secara transmisi terbatas. Ahadan ini disebut dengan transmisi tunggal atau transmisi terbatas. Al-mangkulu ilaina apa yang diriwayatkan, yang ditransmisikan ilaina kepada kita, ahadan secara transmisi terbatas atau tunggal. Fa'innahu maka sesungguhnya apa al-mangkul ilaina ahadan, laisa ialah tidak ada apa al-mangkul ilaina ahadan, bi Qur'anin ialah Al-Quran, wala yu'ta dan tidak diberikan apa al-mangkul ilaina ahadan hukmahu pada hukum Al-Quran, wala tasihu dan tidak sah as-salatu apa salat bihi dengan al-mangkul ilaina ahadan. Jadi kalau diriwayatkan secara terbatas tidak sampai pada tawatur ya, pada batasan tawatur, maka itu tidak disebut sebagai Al-Qur'an juga dan tidak mempunyai hukum sebagaimana Al-Qur'an. Nah, kalau salat dengan bacaan yang tidak diriwayatkan sampai batas tawatur itu juga tidak sah. Sawaun baik utufiko disepakati ala ahadiyatihi apa atas status ahadnya al-mangkul ilaina ahadan, sawaun baik utufiko disepakati ala ahadiyatihi apa atas status ahadnya al-mangkul ilaina ahadan, awih tulifa atau diperselisihkan fi tawaturihi apa di dalam kemutawatirannya al-mangkul ilaina ahadan. Wal qiraatul mutawatiratu dan adapun qiraah ini adalah variasi bacaan. Ada ilmu yang disebut dengan ilmul qiraah. Ilmul qiraah itu adalah al-ilmu alladzi yabhasu fi adai kalimatil Qur'an. Ilmu yang membahas tentang cara membaca lafaz-lafaz Al-Quran. Ini disebut dengan ilmu qiraah. Ini ada ilmu khususnya. Wal qiraatu dan adapun bacaan-bacaan al-mutawatiratu yang mutawatir sab'un ialah 7.
Wahiyya dan adapun sab'un qiraatu Nafi bin Ruwaim al-Madani. Ini yang pertama. Wa qiraatu Abdullah ibni Katsir al-Makki. Wa qiraatu Abi Amr ibn al-Ala al-Basri. Wa qiraatu Asim ibni Abin Nujud al-Kufi. Wa qiraatu Hamzah ibni Habib az-Zayyad al-Kufi. Wa qiraatul Kisai. Wa qiraatu Abdullah ibni Amir Asyami. Ini adalah 7 qiraat yang mutawatir dan semuanya ini disebut sebagai Al-Quran. Karena al-manqul ilaina bitawatur. Sementara selain yang 7 ini tidak disebut sebagai Al-Quran. Karena ada yang diperselisihkan tentang kemutawatirannya dan ada yang disepakati tentang status ahadnya. Dan apabila disepakati status ahadnya, maka jelas tidak disebut dengan Al-Quran. Atau diperselisihkan terkait kemutawatirannya, juga tidak disebut sebagai Al-Quran. Wa amma dan adapun sesuatu, yaitu kiro'ah, isi dari ma ini adalah kiro'ah. Wa amma dan adapun sesuatu waro'aha di balik sab'ah, waro'aha di balik sab'un, ya bukan sab'ah ya, tapi sab'un, selain 7 ini. Wa amma dan adapun sesuatu, yaitu kiro'ah, waro'aha di balik sab'un, minal kiro'ati dari bacaan-bacaan al-mukhtalafi, yang diperselisihkan fi tawaturiha di dalam kemutawatirannya ma, awil muttafaqi atau disepakati ala ahadiyatiha atas status ahadnya ma, falaisat maka tidak ada apa ma Qur'anan ialah Al-Qur'an, wala tu'ta dan tidak diberikan apa ma hukmahu pada hukum Al-Qur'an, illa annaha hanya saja annaha sesungguhnya apa ma tajri ialah berlaku apa ma majro'ab akhbaril ahadi seperti berlakunya hadis-hadis ahad fil ihtijaji biha di dalam berhujjah biha dengan ma. Maka selain 7 qiraah yang sudah disebutkan ini tidak disebut sebagai Al-Qur'an. Tidak disebut sebagai Al-Qur'an dan tidak memiliki hukum sebagaimana hukum Al-Qur'an. Nah, bagaimana posisinya bacaan-bacaan selain yang 7 ini? Posisinya sama seperti hadis ahad. Tidak disebut dengan Al-Quran, tapi bisa digunakan untuk dijadikan hujjah, untuk berhujjah. Ya. Dijadikan sebagai hujjah ini bisa. Wa amma qauluna dan adapun perkataan kita, yaitu al-mutahadda bihi, fahuwa maka ialah adapun qauluna al-mutahadda bihi, qaidun ialah qaid, batasan, ikatan, yakhruju yang keluar bihi dengan qaid al hadisul qudsiyu apa hadis qudsi, fa innahu maka sesungguhnya apa al hadisul qudsi lafdun ialah lafat arabiyun berbahasa Arab, munazzalun yang diturunkan ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad yakunu dan terkadang ada apa al hadisul qudsi mutawatiron ialah mutawatir. Mutawatir itu artinya diriwayatkan oleh banyak orang atau ditransmisikan oleh banyak orang. Illa annahu hanya saja annahu sesungguhnya apa al hadisul qudsi la yusamma ialah tidak dinamai apa al hadisul qudsi Qur'anan sebagai Al-Qur'an, li'annahu karena sesungguhnya apa al hadisul qudsi la yuradu ialah tidak dimaksudkan bihi dengan al hadisul qudsi at-tahaddi apa tantangan, wat tahaddi dan adapun tantangan bil Qur'anil karimi dengan Al-Qur'an al-karimi yang mulia, huwa at-tahaddi mukjizatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ialah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi at-tahaddi ini disebut juga sebagai i'jaz. Itu Al-Quran itu yaitu i'jaz, melemahkan. Melemahkan sehingga tidak bisa ditiru dan tidak bisa ditandingi.
Wal i'jazu anwa'un katsiratun, dan adapun kemukjizatan anwa'un ialah beberapa macam, katsiratun yang banyak, minha ialah sebagian dari anwa'un katsirah, al-i'jazul luwawiyu, adapun kemukjizatan al-luwawiyu yang bersifat kebahasaan, al-i'jazul ghaibiyu, kemukjizatan al-ghaibiyu yang bersifat gaib, artinya berita gaib yang berkaitan dengan berita gaib, misalnya berita masa depan atau eh, cerita tentang masa lalu itu juga termasuk al-i'jazul ghaibi. Yang ketiga adalah al-i'jazul ilmi, adalah kemukjizatan yang bersifat ilmiah. Al-i'jazul ilmiyu, kemukjizatan al-ilmiyu ilmiah. Jadi segi kemukjizatan Al-Quran itu banyak. Namun di antara yang paling penting di antara kemukjizatan Al-Quran itu adalah yang pertama al-i'jazul luwawi. Yang kedua adalah al-i'jazul ghaibi. Yang ketiga adalah al-i'jazul ilmi. Wal bahsu, dan adapun pembahasan atau kajian fihi tentang i'jaz, fihi tentang al-i'jaz, ilmun adalah ilmu khusun yang khusus. Ulifat, ditulis fihi tentang al-i'jaz, qadiman wa hadisan, pada masa lalu, wa hadisan, dan pada masa sekarang, mu'allafatun, apa karya tulis katsiratun yang banyak. Waqad katabtu, dan sungguh telah menulis aku fihi tentang al-ijaz, al-mu'jizat al-Qur'aniyah, terhadap kitab yang diberi judul dengan al-mu'jizat al-Qur'aniyah. Jadi Syekh Muhammad Hasan itu memiliki kitab tentang kemukjizatan Al-Quran yang beliau beri judul dengan Al-Mu'jizatul Qur'aniyah. Tanawaltu fihi, tanawaltu, mengulas aku fihi di dalam Al-Mu'jizah Al-Qur'aniyah, al-anwa as-salasata, terhadap macam-macam yang tiga, yaitu kemukjizatan yang bersifat bahasa, dari segi kebahasaan, dari segi berita gaib, dari segi ilmiah. Beliau menyinggung tiga kemukjizatan Al-Quran ini di dalam kitabnya yang berjudul Al-Mu'jizatul Qur'aniyah. Fal yarji, maka hendak merujuk ilaihi terhadap Al-Mu'jizatul Qur'aniyah, man, siapa orang, syaa yang mau, siapa man. Kalau ingin lebih detailnya bagaimana bentuk dari al-ijazul luwawi, al-ijazul ghaibi, al-ijazul ilmi, maka hendaknya membaca kitab Al-Mu'jizatul Qur'aniyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Hasan itu. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.